Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sekalian dengan saya Bambang Triawan dari Invis Coach. Rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai The 6 Steps of Coaching Model, 6 langkah di dalam melaksanakan program coaching yang sukses. 6 langkah ini biasa kami lakukan dengan klien-klien kami. 6 langkah ini adalah yang pertama, establishing trust, menguatkan kepercayaan. Menguatkan kepercayaan ini dilakukan sebelum coaching dimulai. Jadi seorang coach itu harus bisa membuat dirinya dipercaya oleh coachee. Caranya gimana? Dengan menguatkan karakternya dan kompetensinya. Karakter yang paling berpengaruh di dalam melakukan coaching adalah integritas. Jadi kita harus benar-benar menguatkan integritas kita, kemudian juga menguatkan kompetensi kita. Ketika coachee ragu dengan kemampuan kita, dengan kapabilitas kita, maka besar kemungkinan mereka akan juga banyak mempertanyakan. Ketika di coaching sama kita, akan banyak meragukan saran-saran yang kita berikan, solusi yang kita berikan, mereka juga akan meragukan itu. Karena itu memang karakter dan kompetensi seorang coach itu harus dibangun di tahap establishing trust ini. Termasuk juga di dalam tahap establishing trust ini, kita benar-benar harus mendevelop relationship yang baik dengan coachee. Harus cair, harus bisa masuk ke mereka, harus bisa bersikap menyenangkan di hadapan mereka, dan harus bisa menyatu dengan orang-orang yang kita coaching. Kemampuan seorang coach untuk beradaptasi dengan coachee-nya ini sangat diperlukan. Jadi kita harus akrab, kita harus baik, kita harus ramah, sehingga mereka pun welcome gitu kepada kita. Siap untuk berkolaborasi dengan kita, siap bersinergi dengan kita, siap untuk menyimak proses coaching yang kita lakukan. Ketika ada kendala di dalam trust ini, artinya mereka tidak percaya sama coach 100%, ini akan menyebabkan barrier, akan menyebabkan hambatan yang cukup besar di dalam coaching. Karena itu kita benar-benar harus berusaha membangun trust ini dengan kuat. Jadi coaching nggak bisa langsung dimulai ketika ada masalah trust. Benahi dulu itu. Benahi dulu itu. Karena apapun yang kita coba lakukan, kalau trust ini nggak ada, akan sulit untuk menembus atau untuk mempengaruhi orang-orang yang kita coaching. Ini bagian pertama. Kemudian yang kedua yang kita lakukan di dalam melakukan proses coaching adalah coaching objektif, yaitu menetapkan target-target, tujuan-tujuan dari coaching itu sendiri. Nah, kalau tadi establishing trust dilakukannya di luar sesi coaching, artinya kita membangun hubungan-hubungan baik dan juga dibangun keakraban itu juga melalui sesi-sesi coaching yang kita lakukan. Nah, di tahap kedua ini betul-betul sudah masuk di sesi coachingnya itu sendiri. Dalam coaching objektif ini, antara kita sebagai coach dengan coachee itu harus jelas. Sesi ini akan mengembangkan kinerja yang mana. Sesi ini kita akan membahas indikator kinerja yang mana. Kalau misalkan kita sudah menyusun KPI atau Key Performance Indicator untuk tim kita, maka kita bisa review, kita lihat mana kira-kira KPI-KPI yang membutuhkan konsentrasi untuk di-improve atau untuk ditingkatkan. Jadi batasi pembahasan coaching itu dalam satu area kinerja dari coachee, dari orang yang kita coach itu. Jadi jangan sampai kita membahas semuanya, karena ingat bahwa coaching adalah sebuah sesi yang dilaksanakan secara singkat, sebaiknya tidak melebihi 30-60 menit, itu juga 60 menit rasanya terlalu lama, karena itu batasi dalam isu-isu kinerja yang menurut kita perlu improve. Karena coaching ini durasinya adalah rata-rata seminggu sekali dilakukan, maka kalau setiap pekan kita bisa memutuskan akan membahas Key Performance Indicator yang mana dari kinerja coachee kita, maka itu sudah sangat membantu sekali untuk melakukan improvement kinerja mereka. Jadi putuskan, misalkan coaching objektifnya adalah meningkatkan jumlah customer baru dari 10 orang bulan ini menjadi 15 orang, seperti itu di bulan ini. Atau menemukan
10 customer baru dalam waktu sepekan ke depan misalkan seperti itu. Jadi harus ada peningkatan yang kita targetkan. Nah, ini coaching objektif ya. Karena tanpa penetapan isu atau tujuan utama dari coaching ini, nanti coaching ini bisa jalan kemana-mana, ngobrolnya ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah yang kita lakukan setelah menetapkan apa nih yang akan kita capai, bahkan kita melibatkan coach itu sendiri untuk juga bicara, kira-kira mereka ingin dibantu dari sisi kinerja yang mana sama coachnya gitu ya. Maka yang kedua adalah mengeksplor, ya, analyze performance problem. Ya, jadi di sini kita melakukan analisa masalah-masalah kinerja. Tadi kan ada target yang kita pilih, apa yang mau ditingkatkan, jumlah customer mau dinaikkan, artinya harus ada upaya ekspansi dari coach kita. Oke. Nah, kita tanya sama dia, kira-kira apa faktor-faktor penghambat atau apa hal-hal yang memang saat ini Anda hadapi yang menghalangi Anda untuk mendapatkan jumlah customer sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Apa saja faktor-faktornya yang menghambat kinerjanya, apa tantangan-tantangan yang dihadapinya, apakah itu ada kendala motivasi, apakah itu ada kendala skill, ya, ataukah ada kendala makro, ya, secara umum memang kondisi ekonomi kita seperti apa, ya, tapi tentu saja yang harus kita fokuskan nanti adalah kendala-kendala yang memang muncul dari coach itu sendiri. Ya, sebagian besar problem dalam kinerja itu biasanya terbagi menjadi dua. Kalau tidak problem motivasi, orang itu bisa tapi nggak mau gitu ya. Nah, ini kita nanti tinggal memberikan sentuhan di motivasinya, ya. Tapi ada juga problem kedua, orang mau gitu ya, orang termotivasi tapi nggak tahu harus ngapain, ya. Orang nggak tahu harus ngapain gitu ya untuk memperbaiki kinerjanya. Ya. Nah, jadi tinggal kita bagaimana nanti untuk menggali dari mereka, ya, seperti apa kira-kira permasalahan yang mereka hadapi, gitu ya. Nah, kemudian step yang berikutnya, yang keempat adalah measurable action plan, ya. Nah, di sini yang unik gitu ya dalam proses coaching, ya. Bedanya coaching sama training, kalau training kita kan segera memberikan apa? Solusi-solusi untuk peserta kita. Kemudian juga dalam sesi konseling juga seperti itu, ya. Kita orang konsultasi masalahnya lalu kita berikan jalan keluarnya seperti itu. Ya, atau dalam fungsi directing kita sebagai leader kepada bawahan kita. Biasanya kalau ada masalah kinerja, tadi udah explore melalui analyze performance problem gitu ya, kita betul-betul berusaha untuk mengeksplor atau memberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Nah, dalam sesi coaching itu berbeda lagi, ya. Dalam sesi coaching itu berbeda lagi. Dalam sesi coaching di sini kita memfasilitasi inisiatif kreativitas dari coach kita, bagaimana mereka bisa benar-benar keluar gitu ya, ide-idenya, kreativitasnya untuk menyelesaikan masalah kinerja yang mereka hadapi. Ya, jadi mereka tidak boleh di situ melakukan hal-hal yang sifatnya pasif, ya, tidak mau terlibat di dalam upaya pemecahan masalah, nggak seperti itu. Jadi seorang coach berusaha untuk menggali dengan bertanya, ya, kepada coach, kira-kira dari masalah yang tadi mereka hadapi itu, ya, bagaimana mereka akan melakukan sesuatu untuk menghadapi masalah itu. Contoh misalkan kalau dalam analyze performance problem tadi adalah masalah mereka adalah sulit misalkan untuk membuat janji temu, ya, dengan calon customer mereka gitu ya. Maka action plan-nya barangkali adalah memperbaiki atau belajar teknik making appointment, bagaimana mereka bisa membuat janji temu dengan customer-nya secara lebih efektif. Ya, itu satu. Kemudian misalkan action plan yang kedua, ya, mereka akan melakukan misalkan sales call sehari minimal 10 kali misalkan. Jadi dalam satu pekan 60 kali untuk mendapatkan beberapa janji temu penting di pekan tersebut, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh action plan yang bisa dirumuskan untuk bagaimana nanti coach bisa melakukan hal itu dalam sepekan ke depan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inspire commitment. Nah, ini
inspire commitment langkah kelima atau bagian terakhir dari sesi coaching, ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita menguatkan keyakinan coach untuk melakukan action plan yang tadi sudah direncanakan. Ya, jadi jangan sampai kita sudah menyusun action plan, tapi ternyata action plan itu tidak dikerjakan atau dilaksanakan. Ya, karena ini tidak akan membawa coach kemanapun gitu ya. Percuma kita menyusun action plan kalau nggak dieksekusi atau nggak dikerjakan. Nah, cara untuk membuat coach mau melakukan apa yang sudah disepakati adalah, maka saran saya coach menanyakan kepada coach gitu ya, apakah Anda yakin memang bisa menjalankan hal ini? Ya, apa kira-kira kendala yang akan Anda hadapi di dalam melaksanakan hal itu gitu ya. Kalau dia bilang insya Allah bisa Pak, ya sepertinya tidak akan ada kendala, berarti dia sudah ya komitmen gitu untuk melaksanakan. Bahkan kalau perlu coach menanyakan kapan kira-kira action plan yang pertama tadi akan Anda laksanakan, hari apa, ya, dan bagaimana nanti bentuk pertanggungjawabannya kepada saya gitu ya. Nah kemudian kalau sudah diputuskan waktunya, ya, kemudian apalagi sudah dibuatkan jadwal pertanggungjawaban itu adalah pekan depan misalkan akan kita evaluasi kembali, maka besar kemungkinan coach kita akan komitmen untuk melaksanakan. Ya, seperti itu. Tahapan inspire commitment ini sering dilupakan oleh para coach. Mereka merasa yakin bahwa ketika orang sudah merumuskan action plan maka dianggap sudah selesai coachingnya. Ya, insya Allah mereka ngerjain lah gitu. Ternyata ya ketika komitmen ini nggak dikuatkan di akhir, ya, kita akan mendapatkan suatu kenyataan bahwa ternyata orang lupa ya dengan komitmennya. Mereka nggak mengerjakan itu. Ya. Dan yang terakhir di luar coaching, ya jadi di dalam 6 steps of coaching model itu, ya kami memasukkan lagi satu tahapan yang penting dalam coaching, yaitu provide progressive feedback. Ya, bagaimana kita menyediakan feedback atas progres kemajuan yang dilakukan oleh coach gitu ya. Nah, seperti seorang coach sepak bola yang sudah membriefing pemainnya di ruang ganti atau ruang istirahat, ya, dikasih tahu begini apa rencana kita untuk babak kedua seperti itu, ya. Nah, setelah pemain masuk lagi ke lapangan, maka coach tidak menghilang dari pandangan pemain. Dia tetap berada di lapangan untuk memberikan feedback kepada para pemain. Nah, seorang coach yang baik, dia tidak, misalkan pekan ini ketemu dengan coach untuk melakukan coaching gitu ya, sesi coaching. Nah, dia tidak, oke, sampai ketemu pekan depan, sudah aja ya, dia tidak memonitoring lagi, tidak melakukan lagi. Tidak. Ya, seperti coach sepak bola yang mengikuti permainan para pemainnya, maka ketika pemainnya mencoba melakukan tendangan yang luar biasa ke arah gawang lawan meskipun tidak masuk, maka dia dari pinggir lapangan akan memberikan jempol. Ya, kemudian kadang-kadang memberikan kepalan tangan untuk bersemangat, kemudian 2 jempol gitu ya. Ya, pokoknya memberikan progressive feedback supaya pemain terus bersemangat untuk menciptakan peluang-peluang untuk menggolkan bola ke jala lawan, ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses di mana juga di dalam coaching yang kita lakukan di kantor gitu ya, feedback itu dibutuhkan. Ya, bisa jadi orang betul-betul melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan feedback. Ya, Anda bagus gitu ya, great job, luar biasa gitu ya. Nah, tapi di satu sisi juga feedback bisa dipakai untuk menegur coach yang setelah sekian hari dari coaching ternyata mereka belum juga bergerak, belum juga melakukan apa yang disepakati dalam coaching. Maka feedback yang kita bisa berikan adalah berupa teguran-teguran, mengingatkan mereka. Ya, kita tanya gitu ya, Pak, kalau tidak salah kemarin Bapak mau melaksanakan hal action plan yang kedua itu mulai hari Kamis kan ya, kok sampai hari ini belum, saya lihat Bapak belum melakukan gitu. Oh iya Pak, saya lupa. Nah gitu ya, mungkin karena ya itulah manusia, tempatnya kelalaian gitu ya, dan kekhilafan gitu ya, kadang-kadang dia lupa. Nah kadang-kadang dengan mengingatkan seperti itu mereka nanti akan mengeksekusi apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dengan memberikan pujian atau apresiasi ketika mereka melakukan
dan memberikan teguran ketika mereka lupa, ini akan menguatkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh coach kita. Ya, demikianlah rekan-rekan sekalian, 6 tahapan coaching yang senantiasa kami gunakan di dalam melaksanakan coaching terhadap klien ataupun membumikan budaya coaching, ya, di mana kami melatih para leader untuk melakukan coaching secara efektif kepada timnya. Ya, selamat mencoba, ya. Semoga kita dimudahkan untuk memfasilitasi perubahan di dalam organisasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.